Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Education of Discuss Online. Bersama saya Tika Kristi. Kali ini kita akan membahas tutorial submit paper pada OJS 2. Sebagai contoh, saya menggunakan jurnal dari kampus saya sendiri, yaitu SMIK Royal Kisaran. Oke, kita langsung saja masuk ke jurnal Jurteksi. Di sini saya, untuk mempermudah pencarian, saya langsung mengetik jurnal Royal pada mesin pencarian. Oke, ini dia. Nah, ini adalah tampilan awal dari jurnal SMIK Royal, di mana ada Jurteksi, ada jurnal teknologi dan sistem informasi, kemudian ada Jurdimas, jurnal kepengabdian kepada masyarakat, ada JUTSI, jurnal teknologi informasi, dan terakhir adalah JIKOM, jurnal of komputer. Nah, kita akan melakukan proses submit pada jurnal Jurteksi. Kita klik saja Jurteksi. Oke, ini adalah tampilan awal dari Jurteksi. Langkah awal adalah kita melakukan register terlebih dahulu. Kita pilih menu register. Jadi sebelum melakukan proses login, kita harus register terlebih dahulu. Nah, di dalam menu register ini yang harus atau wajib diisi itu adalah menu-menu yang ada tanda bintangnya saja, ya. Jika tidak ada tanda bintang, boleh diisi atau boleh diabaikan. Oke, di sini kita masukkan username-nya, misalnya masukkan passwordnya 6 karakter, kemudian ulang password. Oke. Untuk nama, semisalnya kita mempunyai nama 3 suku kata, itu boleh diisi first name, middle name, dan last name. Tapi kalau semisalnya kita hanya memiliki nama 2 suku kata, cuman hanya diisi first name dan last name-nya saja. Misalnya ini. Oke. Kemudian affiliation ini adalah nama kampus dari masing-masing author. Oke. Di sini saya masukkan nama kampus saya sendiri. Kemudian masukkan alamat email aktif, ya. Gunanya adalah untuk mempermudah editor dalam memberitahukan proses dari jurnal yang sudah kita submit. Oke, masukkan kembali alamat emailnya. Kemudian centang konfirmasi, aktifkan tanda centangnya. Kemudian bahasa, kita pilih kedua-duanya saja. Nah, di sini ada pilihan reader dan author. Nah, kalau kita hanya mengaktifkan centang reader, jadi kita hanya bisa login dan hanya bisa membaca paper yang sudah disubmit atau diupload. Nah, kalau kita misalnya mengaktifkan tanda centang author, maka kita bisa melakukan proses submit paper yang ada di pada Jurteksi. Nah, kalau misalnya tidak diaktifkan tanda centang author, kemudian kita langsung klik register, maka yang terjadi adalah menu new submission-nya tidak akan ada. Nah, dia nanti akan kosong seperti ini. Nah, jadi bagaimana solusinya jika terjadi seperti ini? Caranya adalah logout kembali, logout, kemudian kita klik menu register, kemudian kita pilih menu klik here ini, dan masukkan tadi username dan password yang sudah kita daftarkan. Nah, kemudian kita aktifkan centang author, kemudian klik kembali register. Nah, menu new submission-nya sudah aktif.
Nah, nanti proses untuk submitnya itu adalah dengan mengklik tanda menu new submission. Oke, setelah kita melakukan proses pendaftaran akun, maka langkah berikutnya adalah proses submit paper pada Jurteksi. Oke, kita klik menu new submission. Ini adalah tampilan awal dari proses submit paper. Di sini kita pilih jurnal sessionnya adalah artikel. Kita aktifkan centang pada submission checklist di sini. Nah, di sini di atas ada kontak person dari editor Jurteksi jika Bapak Ibu atau adik-adik sekalian mengalami kendala dalam selama proses submit paper pada Jurteksi. Kemudian ada di sini comment for editor. Comment for editor ini gunanya adalah untuk memberikan pesan kepada editor dari Jurteksi tersebut. Jika Bapak Ibu atau adik-adik sekalian tidak ada pesan terhadap editor, boleh diabaikan. Kemudian kita klik save on continue. Nah, tahap kedua ini adalah proses upload paper yang sudah kita buat. Nah, kita pilih choose file di sini, kita masukkan paper yang sudah kita buat. Oke, jangan lupa untuk mengklik tanda upload, tombol upload yang ada di sini. Jika Bapak Ibu atau adik-adik sekalian lupa mengklik tanda upload di sini, secara otomatis paper yang Bapak Ibu masukkan tidak terupload. Oke. Nah, jika sudah ada tampilan submission file di sini, ada file name yang sudah kita upload, maka file sudah berhasil diupload. Kemudian langkah berikutnya adalah save on continue. Nah, di sini adalah proses untuk pengisian data dari author. Nah, semisalnya kita adalah first author atau penulis pertama, maka ini tidak perlu dirubah lagi. Nah, jika misalnya kita memiliki author atau penulis lebih dari satu, maka kita pilih add author di sini. Misalnya kayak paper ini ada misalnya ada 3 penulis. Nah, ini penulis pertama, ini penulis kedua, dan ini penulis ketiga. Nah, bagaimana proses menambahkan penulis kedua? Yaitu dengan mengklik tadi add author ini. Nah, kita masukkan nama first name-nya di sini. Kemudian kita masukkan di sini alamat emailnya. Semisalnya dia affiliation-nya sama dengan penulis pertama, boleh dikopikan dari atas. Kemudian isi judul paper atau judul penelitian yang sudah kita buat. Contohnya ini misalnya, kita copy saja. Kemudian abstrak itu dimasukkan abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Kita copy saja dari jurnal yang sudah kita buat. Kemudian referensi ini adalah daftar pustaka. Kita copy saja dari Word-nya. Nah, setelah diisi di sini author pertama, kemudian author kedua, ya. Kemudian sudah kita isi judul, abstrak, dan daftar pustaka, maka langkah berikutnya adalah klik save and continue. Nah, ini upload supplementary file. Jika memiliki file cadangan atau file lain yang mau diupload, silahkan, tapi kalau semisal tidak ada, maka boleh diabaikan. Kita klik save and continue, dan yang terakhir adalah klik finish submission.
Nah, dan paper yang sudah kita submit sudah berhasil kita upload. Oke, untuk melihat apakah sudah berhasil atau tidak kita upload, kita klik username di sini, user home di sini. Kemudian di sini ada satu aktif, berarti kita sudah berhasil untuk submit paper. Kita klik satu aktif di sini. Nah, ini dia. Ini adalah status dari paper yang sudah kita submit. Nah, di sini statusnya masih menunggu untuk diterima oleh editor itu sendiri. Langkah berikutnya adalah setelah kita berhasil mengupload file tadi, mengupload paper tadi, kita akan melihat proses berikutnya itu adalah proses review dari masing-masing reviewer yang sudah ada. Nah, bagaimana perkembangan dari paper yang sudah kita upload? Kita login terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik author satu aktif. Nah, di sini statusnya sudah berganti dari awaiting assignment, sekarang sudah in review, berarti paper kita sudah diterima oleh editor. Nah, untuk melihat perkembangannya, kita klik saja judul paper yang ada. Nah, di sini kita klik menu review, ya, menu review. Nah, di sini sudah dilakukan proses review sebanyak 1 kali, ya. Nah, untuk melihat hasil review dari reviewer yang ada, itu ada di menu editor decision, yaitu ada di editor version ini. Nah, tinggal kita klik saja ini, kemudian file dari dari review tersebut sudah kita download. Oke, kita klik download. Nah, di sini ada pesan dari editor terhadap author. Nah, kita klik di sini. Nah, ini adalah pesan atau rangkuman dari hasil review dari author yang sudah melakukan proses review tersebut. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, ini adalah rangkuman yang dilakukan oleh editor. Nah, ini nanti akan menjadi petunjuk bagi kita apa saja yang harus kita perbaiki dari paper yang sudah kita submit. Oke. Nah, ini dia contoh paper yang sudah di review. Nah, ini dia. Oke. Nah, misalnya kita sudah melakukan proses revisi, langkah selanjutnya adalah itu seperti tadi, kita login, kemudian klik satu aktif, kemudian kita klik judul, kemudian kita pilih menu review. Nah, untuk mengupload hasil revisian itu adalah kita mengupload di menu editor decision ini, kemudian kita choose file. Ya, choose file. Misalnya ini adalah paper yang sudah kita revisi, kemudian kita klik upload. Oke, nah ini adalah di author version ini adalah paper yang sudah kita upload hasil dari revisi dari hasil review yang sudah dilakukan. Nah, tahap ini akan terus dilakukan sampai paper tadi sudah di ACC oleh reviewer dan editor itu sendiri. Sekian tutorial dari saya, terlebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.